Waktu kita mau lahir di dunia, saudara, keputusan Tuhan menjadi penting sekali. Kapan waktunya kita lahir? Kecuali saudara yang lahir di sesar, ada keputusan orang tua. Tapi waktu harus cukup. Waktu kita baby, kita tidak bisa ngapa-ngapain, semua keputusan papa mama. Waktu kita bayi, semua banyak yang memutuskan ibu kita. Waktu kita sekolah, guru kita, orang tua kita. Waktu kita dewasa, banyak keputusan sendiri. Tetapi dalam hidup ini, keputusan sendiri bukanlah keputusan terbaik. Tadi pembacaan firman Tuhan, kalau nggak tanya kepada Tuhan, keputusan Allah apa? Banyak kegagalan. Silakan Pak. Ya, baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan kita akan membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Keputusan itu bisa membuat kita gagal, bisa membuat kita hancur, tapi keputusan itu juga bisa membuat kita meraih apa yang kita cita-citakan, meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Nah, saudara, seringkali keputusan kita dipengaruhi oleh dunia, oleh lingkungan, oleh pengalaman kita. Nah, pertanyaannya, keputusan yang benar itu seperti apa? Jawabannya adalah, firman-Mu adalah kebenaran dalam Yohanes 17 ayat 17. Maka keputusan yang benar adalah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Allah, sekalipun itu pahit, sekalipun itu tidak enak, tetapi saudara sedang memutuskan keputusan yang benar, maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Nah, hari ini saya akan membawa kepada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah orang-orang di dalam Alkitab yang mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam hidupnya. Contoh yang pertama adalah Sarah. Di dalam Kejadian 18, ketika Abraham suaminya setelah mendengar janji Tuhan, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan dia beritahukan kepada Sarah istrinya. Maka reaksi Sarah mendengar janji Tuhan melalui Abraham suaminya. Sarah mengambil keputusan untuk tertawa, dengan kata lain bukan sukacita, tapi mentertawakan janji Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini mentertawakan janji Tuhan. Tahun ini tahun mukjizat, tahun ini tahun kesembuhan yang kreatif, tahun ini tahun pemulihan, tahun pelipat ganda. Banyak orang tertawa. Kenapa? Karena dia melihat dirinya, karena dia melihat keadaannya, karena dia melihat dunia sekitarnya. Sehingga tertawa, bagaimana mungkin bisa terjadi. Tetapi itu adalah keputusan yang keliru ketika saudara mentertawakan janji Tuhan. Keputusan yang kedua yang keliru di dalam Alkitab adalah keputusan Simson. Seorang anak muda yang sedang dipakai oleh Tuhan. Seorang anak muda yang sedang dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi Simson mengambil keputusan yang keliru. Dengan dia membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya. Sehingga dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Simson di masa mudanya, dia harus kehilangan visi Allah dalam hidupnya. Dia harus kehilangan kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Dan akhirnya Simson, kedua matanya dicungkil. Dan Simson harus undur dari dunia pelayanan. Sampai akhirnya Tuhan membangkitkan kembali Simson. Tapi ingat keputusannya sebagai seorang muda. Membiarkan hawa nafsunya lebih menguasai dirinya daripada kebenaran firman Allah yang harus dia jalankan dalam hidupnya. Itu juga keputusan yang keliru. Maka keputusan keliru yang ketiga kita bisa lihat dalam dunia perjanjian baru. Yudas, orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi Yudas dikuasai oleh Mamon. Sehingga dia membiarkan dirinya mengambil keputusan untuk menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Dengan 30 keping perak. Dan ini adalah keputusan yang keliru ketika kita menjual Yesus dalam hidup kita. Demi uang, kita menghalalkan segala cara untuk mencari uang. Dengan menjual Yesus, menggadaikan Yesus, menanggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Dengar, ini adalah keputusan yang keliru. Dan demikian juga keputusan Demas. Dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah terlibat dalam tim pelayanan Paulus. Tetapi dikatakan dalam 2 Timotius 4. Demas karena keinginan duniawinya. Karena ketertarikannya kepada perkara-perkara duniawi. Dan Alkitab mencatat akhirnya Demas meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan. Ini juga keputusan yang keliru. Dan keputusan yang keliru akan membawa akibat yang buruk dalam kehidupan kita. Akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, ini juga waktunya saudara bisa mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Keputusan yang keliru berakibat fatal. Betul. Kalau kita keliru memilih sekolah, masih bisa diperbaiki. Kalau kita keliru memilih pekerjaan, kita masih bisa mengkoreksi. Kalau keliru memilih jodoh itu sangat berat. Ya,
Karena dua sudah disatukan, diberkati oleh Allah. Tapi mari kita melihat apa yang tadi Bapak sampaikan, mentertawakan janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang pesimistik dengan apa benar si Alkitab itu. Apa benar sih yang dikhotbahkan para pendeta hamba Tuhan. Apa benar kalau kita hidup kudus, itu janji Tuhan berlaku. Apa benar sih kalau kita ikut Tuhan, konsentrasi kita nggak cuma duit, mamon, atau keduniawian, Tuhan sanggup mengangkat kita. Oh iya, saudara. Amin. Betul, Pak? Betul. Jikalau kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan firman Allah, bahkan 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, engkau dengar, timbul dalam hatimu, Tuhan sanggup berikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oh, amin.